Kita bakal adain podcast. Sebelum kita masuk ke podcast kita perkenalan dulu ya. Jadi nama gue Valerie. Nama gue Aprilius. Yus, untuk podcast pertama kita, kira-kira siapa sih tamu kita hari ini? Kita adalah Kak Jimmy. Yeay. Bolehkah perkenalkan diri kakak? Oke, shalom semua anak muda yang luar biasa. Dan saya bersyukur bisa ketemu anak-anak muda yang kreatif, yang punya semangat luar biasa. Dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk sharing. Dan kebetulan nama saya Jimmy dan saya passion banget untuk pelayanan anak muda. Sampai saya sekolah teologi ya supaya membekali saya ketika saya pelayanan. Ya, saya juga punya pelayanan anak muda dengan beberapa teman. Dan itu memang passion saya. Saya senang bisa sharing dan ketemu kalian di program ini. Halo anak muda. Iya, Kak, tetap berjiwa anak muda gitu ya Kak. Kabarnya gimana Kak? Sehat luar biasa? Puji Tuhan sehat, puji Tuhan tidak ada masalah, puji Tuhan semua baik-baik saja. BTW, makasih Kak ya udah mau datang ke podcast pertama kita. Ya, sama-sama. Saya juga senang bisa diundang untuk sharing sesuatu ya. Iya. Selama stay at home nih Kak, ya kan? Kan kita selama ini udah hampir 3 bulan kan di rumah aja gitu kan. Kira-kira kegiatan kakak selama di rumah tuh apa aja sih? Ya, kegiatan di rumah itu kita harus ini ya, kreatif, kita harus produktif juga, kita harus pintar-pintar ngisi waktu supaya kita nggak jenuh, kita nggak gabut lah kira-kira gitu. Nggak jelas ngapain, bangun, tidur, terus main games mungkin, nonton apa yang nggak jelas. Tapi saya coba untuk mengisi waktu-waktu saya dengan hal produktif. Contoh, kebetulan saya punya channel YouTube untuk pelayanan anak muda juga. Saya mulai lebih banyak rekam-rekam, tema-tema topik-topik baru. Lalu saya juga belajar tentang hal-hal yang baru melalui YouTube, baca-baca buku yang saya punya banyak buku mungkin selama ini jarang dibaca karena kesibukan. Tapi di masa stay at home ini, puji Tuhan saya punya banyak waktu untuk bisa saya belajar, baca buku, itu menambah pengetahuan gitu. Jadi yuk buat hal-hal yang produktif ketika kita stay at home. Ya jangan ya ngabisin waktu gak jelas, jangan ya. Kita anak muda punya energi yang besar, pakai energi itu untuk hal-hal yang produktif, yang positif. Saya pikir itu ya. Tetap jadi berkat ya Kak. Betul, tetap jadi berkat. Iya. Ya, untuk generasi kita, kira-kira gitu ya. Nah, kan di segala sesuatu pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya kan Kak. Tadi Kakak udah kasih tahu sisi positifnya bahwa kita tetap harus jadi berkat gitu kan. Mungkin jadi lebih banyak spend time sama keluarga gitu kan. Tapi menurut Kakak secara pribadi sisi negatif dari stay at home ini atau selama COVID-19 itu apa aja sih Kak? Ya, sisi negatifnya jadi orang bermalas-malasan, ya kan? Cuman menghabiskan waktu yang menjadi sia-sia gitu. Nah, itu sisi negatifnya. Orang kadang-kadang kalau udah nggak ada kerjaan atau gabut gitu, dia itu bawaannya malas. Kayaknya generasi apa rebahan gitu. Jadi pengennya nyantai terus, nonton apa yang nggak jelas. Jadi saya pikir itu nggak bagus ya. Apalagi kita tadi saya udah bilang, kita ini anak muda punya generasi ya, punya energi yang besar. Yuk kita pakai itu untuk tadi jadi berkat, untuk produktif, hal-hal yang positif lah kira-kira. Ya masa anak-anak muda tapi kerjanya rebahan doang gitu, kayak bukan anak muda banget ya kan. Nah tapi Kak, kalau tadi kita bicara soal kayak pasti selama COVID-19 atau stay at home ada lah waktu luang gitu kan. Tapi ada juga mereka yang benar-benar saking sibuknya karena kerjaan numpuk atau bagaimana sampai nggak ada waktu nih Kak, ya kan? Jadi ada 2 tipe anak-anak muda. Pertama, mereka yang terlalu banyak kerjaan sampai akhirnya kayak gak punya waktu sama sekali. Atau satu lagi malah yang benar-benar gak ada kerjaan. Kalian yang mana guys? Nah, kan? Komen ya guys. Dari 2 tipe itu Kak, kira-kira menurut Kakak nih, sebenarnya mereka punya beban pikiran masing-masing gak sih? Ya, kalau dibagi 2 tipe, artinya yang sibuk banget dan yang gak ada kerjaan sama sekali atau pengangguran gitu, bisa aja mereka punya tekanan pikiran yang mungkin gak jauh beda gitu, walaupun case-nya mereka berbeda-beda, ya kan? Contoh, yang terlalu sibuk
itu juga bisa ada tekanan di pikiran. Kenapa? Karena terlalu capek, depres, ada tekanan mungkin yang kerja dari bosnya, yang sekolah dari gurunya, tugas PR-nya diperbanyak gitu kan. Jadi mereka juga mungkin ada tekanan pikiran. Jadi mungkin bisa stres juga, ya kan? Uring-uringan, ini kerjaan banyak banget sih. Teman saya bilang, wah, stay at home sih, work from home sih, cuman kerjaan tambah banyak. Mending ngantor aja kayak kemarin-kemarin gitu, itu lebih bagus dan sebagainya. Nah, lain halnya dengan teman-teman yang mungkin gak ada kerjaan sama sekali, ya. Mungkin gak ada kerjaannya, bisa belum dapat kerjaan, ya kan? Jadi dia pengangguran, itu pun bisa jadi pikiran yang menekan. Jadi, aduh, gue kerja apa ya? Kok gue belum dapat kerjaan? Masa depan gue gimana nih? Ekonomi, keuangan gimana nih? Lagian kadang-kadang ada tekanan dari keluarga, teman-teman. Lu udah kerja belum? Udah di mana? Pengangguran. Kayaknya itu jadi tekanan yang berat. Artinya apa? Artinya dua tipe orang seperti ini punya tekanan masing-masing, ya, punya beban pikiran masing-masing. Ya, mungkin juga yang banyak kerjaan dia pengen suatu ketika gini mikir, kapan ya gue break ini semua? Kapan rebahan dulu gitu? Kapan bisa liburan gitu? Iya, bener-bener. Nah, sementara orang banyak liburan mikir, kapan gue kerja gitu? Jadi kadang orang itu ya pengen kalau dia tidak ada di posisi itu, tapi sebaliknya juga orang pengen di posisi kita dan seterusnya. Itulah memang nature-nya kita, manusiawi gitu ya Kak. Nah, kalau kita bicara tentang anak-anak muda zaman sekarang Kak, kan banyak banget dari mereka pasti yang pernah lah ngerasain depresi kayak gitu-gitu kan, kata saya bilang. Dengan kayak pikiran-pikiran tadi Kakak sebutin nih, misalnya kayak ada tekanan dari luar atau kayak pikiran gue nggak punya kerjaan terus gue ngapain gitu kan. Nah, kira-kira itu bisa jadi celah nggak sih buat seseorang jadi jatuh depresi gitu kan? Ya, depresi itu pernah di pikiran sebenarnya. Jadi ini pertempuran di pikiran, ya, dan kadang-kadang iblis bermain juga di situ. Ya, kalau kita nggak punya kerjaan, kita butuh kerjaan, itu seperti jadi pikiran negatif, betul ya? Iya benar. Dan itu kadang-kadang iblis bermain di sana dan mengembangkan pikiran negatif itu, sehingga itu semakin menekan. Lalu maaf kata nih, kesalahan kita atau kasarnya saya, kebodohan kita adalah kita mempercayai perkataan dari musuh atau iblis. Iya benar. Kamu masa depanmu suram. Lalu kita dalam hati, iya benar juga ya. Wah, gak punya masa depan nih, ya kan? Dan itu berbahaya. Sampai itu dalam level tertentu, itu bisa membuat orang sampai bunuh diri. Iya benar. Seperti hopeless gitu, dia nggak punya harapan di masa depan. Kayaknya hidup ini nggak guna sama sekali, nggak tahu mau apa yang harus dilakukan, yang nggak tahu mungkin panggilan hidupnya apa, lalu identitasnya juga nggak ngerti di hadapan Tuhan dia seperti apa, sehingga mereka gampang untuk depresi atau gampang putus asa dan ujungnya ada yang bunuh diri dan sebagainya. Itu sangat berbahaya, ya. Jadi sebenarnya alasan-alasan simpel kayak yang tadi pertama, pikiran-pikiran cuma yang simpel bisa dipakai iblis jadi pikiran yang besar sampai kita akhirnya melakukan hal-hal negatif gitu ya Kak. Tadi saya bilang itu pertempuran di pikiran. Kalau kamu kalah di pikiran, maka kamu akan kalah dalam kehidupan. Oh iya Kak. Jadi ini ada pertempuran terbesar di pikiran kita. Kamu harus menang di sana, dan ketika kamu menang di sana, kamu akan menang dalam kehidupan. Nah, saya ingat apa yang harus kita lakukan ketika ada pikiran-pikiran yang menekan gitu, yang negatif, yang mungkin iblis bermain di sana. Itu ingat ya ayat firman Tuhan yang ngomong kayak gini nih, yang berkata bahwa pikirkanlah semua itu hal-hal yang baik. Oh, iya. Ya. Nah, teman-teman, di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi gini, istilah pikiran kamu dengan hal-hal yang benar, yang positif, intinya gitu. Kalau kamu memenuhi pikiranmu dengan pikiran yang negatif, maka hidupmu akan negatif. Ya, maka action kamu akan negatif. Makanya pikiran ini sekali lagi adalah medan pertempuran dan kamu harus
menaklukkan pikiranmu di bawah Kristus, supaya yang dipikirkan adalah hal-hal yang positif, yang bagus, yang baik, yang benar, yang kebajikan, dan lain sebagainya. Tapi kan tadi seperti yang aku bilang kan Kak, banyak banget pasti anak-anak muda yang pernah berada di titik depresi, Ya. ya kan? Tapi dari sudut pandang Kakak sebagai orang tua nih, ya kan? Orang tua sebenarnya harus aware gak sih soal hal-hal kayak gini? Karena kan sebenarnya ini menyangkut mental anak, tapi kayaknya banyak banget orang tua yang nggak ngerti gitu soal hal ini. Makasih saya dibilang orang tua. Ya, kebetulan saya pernah jadi guru agama dan guru konseling lah ya, di sebuah sekolah Kristen. Di sana nanganin anak-anak remaja. Dan kalian tahu nggak, beberapa siswa itu depresi. Dan beberapa mereka udah mulai apa nih? Starting self-harm. Self-harm. Dan mereka berusaha untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Dan yang mengerikan adalah orang tua mereka nggak ngerti sama sekali kejadian anak itu. Dan anak seperti ini biasanya lebih trust kepada teman-temannya. Puji Tuhannya di tempat kami dia beberapa percaya kepada guru konseling, kepada teman saya, kepada saya, dan mereka curhat. Dan kita senang banget seperti diberi kepercayaan sama anak-anak. Karena waktu saya ngajar itu saya pengen membangun image guru itu adalah bukan hanya orang tua di sekolah, tapi menjadi sahabat, kira-kira gitu. Dan ketika mereka cerita, orang tua mereka nggak ngerti bagaimana depresinya anak itu. Ya, dan saya pengen ngomong di sini bahwa mungkin ada orang-orang tua yang sedang menyaksikan program ini. Saya berharap kalian sebagai orang tua harus bijak, harus aware, harus punya stance kepada anak-anak kalian, khususnya anak-anak yang usia remaja. Ya, tolong jangan jadi polisi di rumah atau di keluarga yang hanya komen ketika anak buat kesalahan. Jadilah sahabat anak. Jadilah sahabat. Ya, bagaimana anak bisa curhat, ya kan? Anak bisa cerita masalahnya, hal-hal yang pribadi, ya, bisa cerita, dan itu modal yang berharga untuk kita bisa masuk ke dunia anak-anak. Kenapa? Trustnya kebangun. Jangan sampai jadi orang tua kayak gini nih. Anak baru curhat 1 kalimat, orang tua sudah khotbah 2 jam. Jadi anak bete banget. Kadang-kadang anak-anak itu tidak butuh khotbah, Bapak Ibu. Halo orang tua. Ya, buat orang tua nih. Anak-anak hanya pengen didengarkan saja. Ya, didengarkan, ada empati dari orang tua. Lalu mungkin ada pelukan kasih sayang, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, bukan nyala-nyalahin, ya kan? Sehingga membuat anak ini nyaman dengan orang tuanya, dia nyaman ada di rumah, dan dia nggak butuh, sepertinya dia cukup gitu. Tapi kalau dia nggak mendapatkan itu di rumah, maka dia bisa cari di teman-temannya, di mungkin lawan jenisnya, dan itu bisa berbahaya dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, orang tua tahu gak Kak kalau anaknya depresi? Saya bilang ya, mayoritas itu tidak tahu. Kalau sepengetahuan saya, kebanyakan orang tua mayoritas itu tidak tahu apa yang dialami, yang ada terdalam di hati anak-anak mereka. Ini usia remaja ya, kebanyakan mereka. Walaupun ada 1-2 yang bisa paham, ya, bisa paham, bisa memahami, tapi kebanyakan saya nggak tahu ya, mungkin faktor orang tua kan banyak ya. Ada kesibukan, ya kan, ada mungkin trauma masa lalu juga, sehingga dia membuat dia jadi orang tua yang tidak bijak juga. Karena pattern dari orang tua yang terdahulu itu gitu, kacau juga gitu. Jadi dia juga kacau gitu. Dia tidak punya bahan materi untuk menjadi orang tua yang baik, karena contoh dari orang tuanya adalah contoh yang negatif, sehingga tidak kaget kalau dia juga berlaku yang negatif pada anaknya. Pada anak, walaupun kemungkinan dia nggak pengen melakukan itu, tapi karena itu sudah tertanam di alam bawah sadar, jadi itu seperti refleks dilakukan, dan mungkin dia menyesal juga ya di hati kecilnya, kenapa gue jadi kayak orang tua gue yang jahat itu ya.
kira-kira seperti itu. Mungkin banyak faktor yang membuat orang tua seperti itu. Iya, Juga benar. mungkin pengetahuan yang kurang dari orang tua, bagaimana mendidik anak, ya kan, bagaimana menjadi sahabat terhadap anak mereka. Pengetahuan kurang sehingga mereka juga nggak ngerti apa yang sudah dilakukan, ya. Dan juga bisa jadi mereka kurang ngerti soal depresi ini gitu ya kak. Iya. Karena kayak banyak orang tua mereka pengen tahu anaknya tuh depresi apa enggak, tapi di push too hard. Jadi akhirnya mereka paksa anaknya buat ngomong, padahal dengan kayak gitu anaknya juga jadi ada tekanan sendiri gitu kan kak. Ya, biasanya nggak mau sih. Kalau anak remaja itu kalau dipaksa-paksa dia nggak mau. Iya. Ya, dia malah mengunci dirinya, nggak mau cerita, dia diam aja mungkin. Dia seperti menolak untuk dipaksa. Dia anak remaja itu paling nggak senang dipaksa. Mungkin papanya yang galak, papanya yang keras, bisa sih maksa. Itu pun hanya mungkin 10% atau paling banyak 20% dia bisa cerita karena itu Iya. terpaksa gitu. Tapi 80% atau 90% lainnya itu masih tersembunyi, masih tertutup buat orang tua untuk bisa mereka tahu gitu. Karena mereka memang nggak mau di open kepada orang tua mereka. Makanya dari itu buat setiap orang tua yang lagi nonton, setiap orang tua tuh harus punya cara masing-masing untuk approach ke anaknya. Jadi kayak jangan dipaksa, tapi juga jangan dibiarin. Karena kalau dibiarin dan nganggap itu hal yang sepele, kayaknya nanti pada ujungnya bakal menyesal pada akhirnya kalau anaknya udah berbuat sesuatu yang negatif gitu kan kak. Ya, mendidik anak adalah sesuatu yang serius. Para orang tua, kita nggak bisa mewakilkan didikan kita kepada anak, kepada orang lain. Contoh kepada nenek atau kakek mereka. Jadi kita titipin mereka gitu ya, kepada orang tua kita, nggak bisa. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa titipin juga didiknya kepada babysitter. No, itu tanggung jawab orang tua yang dari Tuhan. Kamu sebagai orang tua harus bijak, harus mendidik anakmu dengan sungguh-sungguh. Dan nggak boleh sembarangan. Karena ini penting banget buat masa depan anak ini. Buat masa depan anak. Nah, kan dari tadi kita udah bahas depresi kak. Kalau kakak pernah gak ngerasain depresi? Kalau saya pernah depresi itu yang paling saya ingat ya, kemungkinan usia remaja juga. Jadi waktu itu kan namanya usia remaja ya, itu kan masih cari jati diri. Gue ini mau jadi apa sih? Iya benar. Gue ini siapa sih? Jadi ketika masih cari jati diri, lalu belum menemukan mungkin bakat kita, kelebihan kita, talent kita, panggilan kita apa. Sementara ngelihat teman-teman yang lain Udah ada gitu. keren gitu ya, luar biasa gitu, kok dia bisa yang satu pintar amat ya, 1 ditambah 1 langsung sedetik. Kalau saya 10 detik gak ketemu. Lalu merasa tertekan. Iya benar. Yang satu bisa nyanyi, keren banget ya. Sementara saya nyanyi, jangankan nyanyi, batuk aja fals gitu. Jadi saya pernah itu, gua nggak ngerti mau jadi apa sih, bingung, depresi, panik gitu ya. Ini jadi apa ini? Dan ya memang waktu itu saya nggak ngerti ya, identitas saya di hadapan Tuhan itu siapa? Seperti apa? Panggilan hidup saya apa? Kekuatan saya apa? Jadi sebenarnya setiap kamu yang lihat program ini, kamu punya kelebihan, kamu punya kekuatan masing-masing. Ya, jangan pengen jadi orang lain. Ya, jadi gini, kalau kamu yang belum menemukan panggilan hidup kamu, jangan cari di luar nih. Contoh ini, dia orang Korea ya, keren ya, bukan jadi dia. Jangan bro. Jadi ini kak. Ya, lihat orang siapa, lalu ngefans yang berlebihan, lalu pengen jadi dia. No. Kamu dipanggil untuk jadi diri kamu sendiri. Yang kamu perlu lakukan adalah kamu cari apa yang di dalam, bukan yang di luar. Kira-kira Tuhan sudah taruh apa, talent apa, kemampuan apa ada dalam diri saya. Jujur ya, saya ini nggak bisa main musik, saya nggak bisa nyanyi, tapi saya nggak rendah diri. Saya punya kekuatan lain, ya, mungkin berbicara, ya. Saya punya kata-kata hikmat, itu dari Tuhan. Saya bukan sombong, tapi yang hebat Tuhan yang sudah memberikan kepada saya. Nah, coba cari kira-kira apa kekuatan kamu yang Tuhan sudah beri di dalam kamu. Caranya gimana kak? Caranya kemungkinan bisa kamu coba hal-hal yang baru. Semua bidang kamu coba.
Lalu ketika kamu coba, dan kamu coba rasakan di dalam hati kamu, ada yang bergelora nggak? Ketika itu bergerak di dalam kamu, kemungkinan besar itu passion kamu. Kalau kamu ngobrol tentang satu bidang dan kamu tertarik banget, ada yang bergerak di sini, nah jangan-jangan itu adalah passion kamu, itu panggilan kamu. Lalu kamu coba latih terus. Supaya apa? Supaya itu mulai mengkilat dan akhirnya timbul sebagai mungkin permata yang luar biasa. Ya, jangan yang ini khususnya yang teman-teman yang belum menemukan panggilan hidupnya apa, kamu bisa ada tips ini, kamu bisa coba berbagai macam bidang lalu rasakan di dalam hati kamu kira-kira jadi passion kamu atau tidak. Ya, kalau kayaknya iya, kamu coba terus, kembangkan terus, gali terus. Ya, saya ingat tiba-tiba kalau nggak salah Albert Einstein bilang gini bahwa setiap orang adalah jenius. Halo, setiap orang jenius. Kamu bisa ngomong di rumah, saya jenius. Di sini juga bilang, saya jenius. Saya jenius. Ya. Dan saya nggak iri kepada orang lain bisa nyanyi atau main musik, enggak. Saya tidak dipanggil untuk itu. Oke? Dan saya tidak iri sama orang lain bisa nyanyi, bisa main musik. No, saya tidak dipanggil untuk itu. Contoh nih, dulu pernah ada ilustrasi ikan disuruh ikut lomba manjat. Ingat itu? Yang pernah baca itu? Yang pernah tahu ceritanya? Lalu, jadi ada ikan, ada monyet, ada kucing gitu ya, lomba manjat. Monyet nomor 1 juara. Lalu si ikan bilang, wah bego banget, aku nggak bisa apa-apa. Bukan bro, ikan tidak dipanggil untuk jadi pemanjat. Jadi ikan memang hidup di air. Ya, kamu nggak perlu rendah diri, merasa bodoh ketika kamu tidak bisa melakukan seperti orang lain lakukan. Contoh nih, Dennis Rodman, orang basket. Halo, senang. Saya gila basket dulu. Nah, Dennis Rodman itu kalau pencetak skor dia kalah sama Michael Jordan, betul ya? Kobe Bryant dia kalah. Tapi jangan salah, Dennis Rodman itu juara dalam rebound 7 tahun berturut-turut. Jadi dengar saya, dia dilahirkan untuk jadi rebounder, bukan poin, pencetak poin. Nah, coba bayangkan Dennis Rodman yang kekuatannya rebounder, dia hanya berlatih pencetak poin, pasti nggak maksimal. Jadi Dennis Rodman, puji Tuhan. Dennis Rodman tidak tergiur untuk menjadi pencetak poin, tapi dia tahu panggilannya, dia menjadi rebounder. Saya berharap ini jadi inspirasi kita semua bahwa kamu dipanggil untuk apa? Jangan jadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri seperti yang Tuhan mau. Nah, Kak, balik lagi ke soal depresi ya. Okay. Kayak seperti yang tadi lah kita udah bahas, terlalu banyak anak-anak muda yang pernah jatuh di lubang depresi, itulah ceritanya kan. Dan kadang pikiran-pikiran yang kayak gitu ngelit kita ke hal-hal yang negatif. Lebih transparan ya, kita sebutin aja. Misalnya sigaret, rokok, narkoba, miras, self-harm, sampai free sex. Ya kan? Itu adalah apa ya? Titik di mana anak-anak muda banyak banget yang jatuh di titik itu, ya kan? Nah, kalau secara pribadi kakak sendiri nih, mungkin ada kesaksian tentang kayak gimana pas kakak pernah nggak sih ngalamin jatuh di titik itu gitu? Yang tadi aku bilang hal negatif, mungkin buat cerita ke teman-teman yang lagi ngerasain, atau jadi jangan sampai mereka jatuh di titik yang sama gitu. Ya, waktu saya seperti depresi waktu itu, yang saya lakukan adalah tiba-tiba saya jadi orang yang suka cari perhatian, nakal gitu. Zaman saya remaja itu, kalau cowok suka berantem, sering berantem itu keren. Padahal itu bodoh. Dulu kayaknya keren, hebat, jagoan. Dan saya lakukan itu. Hampir tiap hari saya berantem. Saya ini mata sipit Cina gini. Sekolah di sekolah negeri di SMP. Tiap hari itu dikatain babi lah. Lalu Cina lu, sempat nyesel sih. Kenapa aku jadi Cina gitu. Tapi hari ini gak nyesel. Ya. Nah, saya melakukan kenakalan remaja. Ya, saya kebut-kebutan, saya geng-gengan berantem. SMP kelas 2 pernah jadi wakil ketua geng. Wakil ketua geng amatir maksudnya. Kirain aku wakil ketua OSIS. No. Nakal banget.
Sampai kalau cici saya ditanya, Yul, namanya Yuliana, Yul, Jimmy itu adik lu kecilnya kayak apa? Yang saya kaget, dia jawab padat, singkat, jelas, nakal kayak setan. Saya sampai mikir, separah itu kah saya? Nah, mungkin saya ngelakuin nggak kerasa gitu. Dan ya, saya jadi pemberontak, nakal. Saya coba cari-cari perhatian, berantem. Pernah itu berantem di sekolah negeri, 1 lawan 1 dikeliling semua kayak tinju. Udah sikat. 1 lawan 1, bapuk. Itu kayaknya udah biasa gitu. Sore ngegeng sama teman-teman saya, malam dan lain sebagainya. Dan suatu ketika, akhir dari kelas 2 SMP, saya ingat banget, ini adalah titik balik kehidupan saya. Ya, ini mungkin sedikit kesaksian. Waktu saya nakal-nakalnya, tiba-tiba saya ikut retreat anak remaja pemuda di gereja kami, di Jepara, kota kelahiran saya. 5 hari di sana, dan di sana dilayani setiap hari ibadah, gitu kan, ada sharing kelompok dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa adalah di situ saya terima Tuhan. Pembicara yang ada waktu itu dia bilang bahwa kamu yang belum pernah terima Tuhan, Yesus masuk dalam hidupmu, sekarang buka hatimu dan undang Yesus masuk dalam hidupmu dan hatimu. Dan saya melakukan itu, saya merasa gini, hidup saya ini gak jelas mau ngapain. Hidup saya ini, mau apa sih lu? Hidup mau apa sih, Jim? Dan ketika saya buka hati dan mengundang Yesus masuk dalam hidup saya, nggak tahu apa terjadi, tiba-tiba saya seperti kepenuhan pribadi Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, dan tiba-tiba saya berubah. Dan berubahnya itu nggak diusahakan atau nggak dibuat-buat, bukan. Ini berubah dari dalam. Tiba-tiba pulang dari sana, saya tiba-tiba jadi orang rohani. Turning point ya kan? Turning hidup saya, berubahnya turning point-nya dari situ. Tiba-tiba anehnya, saya tiba-tiba suka doa, suka baca Alkitab. Ini penjahat, tiba-tiba suka doa, suka baca Alkitab. Itu ya, 1 hari saya ingat bener, 1 hari doa sama baca Alkitab bisa 6-8 jam. Wow. Gak ada yang nyuruh. Dan itu seperti ada gerakan di dalam. Jadi pengen nyembah terus. Kalau mulut ini berhenti nyembah, ini gak tahan. Gak enak gitu ya. Kayak pengen nyembah Tuhan terus. Dan sejak itu hidup saya berubah. Seperti gini, waktu saya nakal, saya pemberontak, ada seperti kosong dalam hidup saya. Ada seperti hampa dalam hidup saya. Ada yang salah gitu dalam diri saya. Ada apa ya? Tapi ketika saya undang Yesus dalam hidup saya, tiba-tiba hidup saya berubah. Nah, saya mau kasih tahu gini. Ada seorang hamba Tuhan bilang gini, Tuhan sengaja menciptakan ada ruang khusus di dalam diri manusia. Mungkin kalian pernah dengar ini. Yang itu hanya bisa diisi oleh pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Baru hidup orang itu akan menjadi penuh atau puas. Kalau orang, walaupun dia nanti sampai mati, kalau dia belum buka hatinya dan mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, maka sampai mati orang itu akan mengalami kekosongan hidup. Saya nggak peduli dia orang kaya, punya jabatan, tapi hidupnya ada sesuatu yang kosong, hampa, sesuatu yang salah seperti itu. Jadi kamu yang menonton program ini mungkin yang belum pernah undang Yesus masuk dalam hidupmu, saya pikir kamu nggak kebetulan mengikuti program ini. Kamu bisa berdoa di kamar, mungkin saat ini juga bisa kamu undang Yesus masuk dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus diundang dalam hidupmu, maka dia akan memenuhi hidupmu dan akan menuntun membimbing hidup, dan kamu tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Ya, hidupmu akan berubah, akan lahir kembali, dan kamu akan menjadi anak Tuhan. Nah, kan dari tadi kan kita udah cerita Kak Jimmy. Pengalaman dari Kak Jimmy boleh gak sih share ke teman-teman? Ya, tadi pengalaman saya sudah saya ceritakan bahwa di luar Tuhan Yesus itu ada kekosongan. Di luar Tuhan hidupmu sia-sia, men. Beneran. Di luar Tuhan Yesus hidupmu sia-sia. Saya nggak peduli kamu orang berprestasi, kamu punya kekayaan, punya jabatan yang luar biasa, kamu populer, saya nggak peduli. Ketika engkau belum mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, maka hidupmu sia-sia. Hidupmu sia-sia. Itu kan kamu akan ngalamin seperti saya dulu. Ya, cari perhatian, jadi pemberontak, suka kenakalan-kenakalan, gak jelas hidupnya. Ya, gak jelas hidupnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada yang lagi ngerasain di masa-masa depresi nih, Kak. Gitu kan.
Di masa-masa mereka merasa mereka tuh bukan siapa-siapa, mereka tuh bukan apa-apa, nggak ada lagi peduli sama mereka. Gitu kan. Kak Jimmy boleh nggak kasih saran atau tips atau cara-cara lah biar mereka tuh bangkit dari keterpurukan itu dan berubah menjadi pribadi yang baru gitu kan? Ya. Kamu yang sedang mengalami depresi mungkin, ya, saya punya tips buat kamu. Jadi, boleh saya bukan sebentar? Iya. Nah, tadi saya bilang bahwa kadang-kadang orang depresi, ya, itu nggak tahu identitas dia di hadapan Tuhan. Iya. Dan saya pengen kasih kamu ayat. Saya pikir ini bisa memberkati kamu. Ingat yang di Yesaya 43 dikatakan seperti ini, kamu itu berharga atau lalu mulia. Halo? Ini bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan. Kamu berharga, kamu mulia, dan yang keren lagi adalah kamu dikasihi Tuhan. Bagi kamu yang merasa gak ada yang peduli sama kamu, hidup kamu gak guna, dengar firman Tuhan. Bahwa hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu itu mulia katanya. Firman Tuhan yang ngomong, artinya Tuhan sendiri yang bilang bahwa hidupmu berharga, hidupmu mulia, dan kamu sangat dikasihi Tuhan. Nah, kalau berharga, mungkin saudara bilang, tanya sama saya, berharga, seberapa berharga saya? Saya mau kasih tahu ya, dengar baik-baik. Berapa harga kamu adalah seharga darah Yesus. Kenapa? Yesus nebus kamu dengan darahnya. Artinya, itu setimpal dengan seberapa berharganya kamu. Woi, kamu berharga banget, man. Kamu berharga banget. Sampai Tuhan Yesus itu, dari surga yang enak-enak di sana nggak butuh apa-apa, dia turun ke dunia, jadi manusia terbatas banget. Lalu dia menyerahkan hidupnya, dibunuh, supaya dapetin kamu. Supaya dia bisa nebus kamu dan memperoleh kamu. Jadi betapa berharganya kamu. Jadi gini, tolong stop dengarkan musuh yang berkata di telinga kamu, di hati kamu, bahwa kamu gak berharga, kamu gak guna, masa depanmu gak ada harapan, engkau gak bisa apa-apa. Kamu bisa ngomong sama iblis ya, iblis, tutup mulut kamu. Saya berharga, saya mulia, dan saya dikasih Tuhan. Saya pikir 3 hal ini cukup buat kamu yang sedang mengalami depresi. Renungkan firman ini baik-baik. Ya, mungkin identitas yang lain adalah di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan yang ayat ini, kamu diciptakan secara dahsyat, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ingat? Tapi kalau kamu baca di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa kamu adalah ciptaan yang luar biasa. Yang dipakai katanya luar biasa. Ya, woi, kamu yang krisis kepercayaan diri, kamu bisa ngomong sama diri kamu sendiri. Kalau saya Jim, kamu luar biasa. Mungkin ada kaca besar di rumah, kamu kasih tahu diri kamu, woi Jim, kamu luar biasa. Kamu berharga, kamu mulia, kamu dikasihi Tuhan. Supaya apa? Kepercayaan diri kamu bangkit, dan kamu menghalau semua pikiran-pikirannya, perkataan-perkataan dari musuh yang salah itu. Ya, saya pikir itu. Kak, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah gitu yang mungkin lagi ngalamin hal-hal kayak gini? Boleh Kak? Ya, oke. Kalian yang anak-anak muda, dengar saya baik-baik. Ketika kalian depresi, ketika kalian terpuruk, ketika kalian jatuh kalah, kalian tahu nggak? Iblis sedang menertawakan kalian. Iblis happy banget. Sepertinya rencananya dia untuk menghancurkan anak muda itu berhasil. Dan dia seperti merayakan itu. Dan saya pengen melalui video ini, melalui program ini, kamu yang depresi, saya mau bilang, ayo bangkit. Kamu hari ini sudah dengar, identitas kamu adalah kamu berharga, kamu mulia, kamu dikasihi, dan kamu luar biasa, kurang apa lagi. Dan selain itu, dengan saya, setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, masalah yang kamu alami tidak pernah melebihi apa? Kekuatan kamu. Jadi Tuhan sudah ukur semuanya. Dan ada satu hamba Tuhan besar, dia pernah bilang gini, bahwa masalah itu adalah berkat. Ya, di balik masalah yang diizinkan Tuhan, ada berkat tersembunyi di dalam situ. Ya, apalagi ada firman juga berkata bahwa
rambutmu itu kalau jatuh sehelai harus izin Tuhan. Bayangkan, apalagi masalah-masalah yang kamu alami, itu semua dalam kontrol penuhnya Tuhan. Kamu nggak perlu takut. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu, kata Tuhan. Kamu nggak sendirian. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam kamu, menemani kamu. Ya, saya pikir kamu nggak perlu depresi lagi, kamu nggak perlu terpuruk lagi. Ayo bangkit, bangkit anak muda, generasi muda, karena kamu punya energi yang besar, potensi yang besar. Pakai itu, dan saya pengen kasih tahu bahwa Tuhan pengen pakai hidup kamu untuk jadi alatnya dalam rencananya yang luar biasa. Saya pikir itu ya. Jadi buat teman-teman di rumah mungkin yang lagi ngerasain hal yang sama, misalnya lagi ngerasain depresi atau anxiety atau apapun itu, yang mental health lagi terganggu, kalian ingat aja, kalian itu berharga, bener kan Kak? Betul. Kalian itu berharga, kalian berharga di mata Tuhan, kalian bisa ngelakuin apapun selama kalian bersama Tuhan. Dan jangan jangan terlalu tertutup sama orang-orang, cari kesibukan masing-masing dan cari hobimu seperti yang tadi Kak Jimmy bilang kan. Tetap cari hobi, cari kesibukan. Jangan terlalu banyak waktu sendiri, karena di saat waktu sendiri itulah dimana si musuh kita ini, si iblis ini bisa masuk dan mengotori pikiran kita gitu kan. Nah, dan terakhir yang paling penting, apa sih yang terakhir? Takut akan Tuhan. Nah, benar guys. Jadi kalian semua harus ingat kalau kalian itu takut sama Tuhan dan mendekatkan diri pada Tuhan, everything's gonna be alright. Betul. Makasih banget buat Kak Jimmy yang udah mau sharing-sharing sama kita di hari ini. Podcast kita sampai sini dulu aja. Kita bisa nemuin Kak Jimmy di platform mana aja? Instagramnya Kak, boleh? Ya, Instagram saya Jimmy Henlistio. Dan mungkin channel Dan YouTube juga Jimmy Henlistio Project. Awas kalau nggak subscribe. Tuh guys, subscribe. Nanti kita Gratis, bakalan guys. taruh linknya di description box. Nah, makasih banget buat semua yang udah nonton. Semoga kalian semua suka sama videonya, dan semoga video ini bisa menjadi berkat dan bahkan mengubahkan kehidupan kalian, gitu kan. Kalau misalnya kalian mau request topik apa yang bakal kita bahas di video-video selanjutnya, bisa caranya gimana Yus? Gampang banget, tinggal di kolom komentar. Ya benar. Jadi tinggal kalian komen di kolom komentar, segampang itu, semudah itu dan secepat itu. Kalian tinggal request aja apa yang kalian mau kita bahas di video selanjutnya. Dan sekali lagi makasih banget buat Kak Jimmy yang udah mau sharing-sharing sama kita. Sampai sini aja dulu podcastnya. Thank you, God bless you. God bless you. Oke guys, jangan lupa Like, comment, and subscribe. karena subscribe itu gratis guys. Yoi. Yoi.